Waalaikumsalam. Oke, makasih teman-teman yang sudah bergabung di dalam Zoom. Langsung saja kita mulai perkuliahan kita hari ini. Sebelumnya mari kita baca basmalah, semoga diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini kita akan praktek menggunakan beberapa aplikasi yang akan mendukung kalian selama menjadi mahasiswa. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang mendukung academic skills kalian. Hari ini kita akan fokus pada Google Scholar. Sebetulnya Google Scholar ini juga bisa diakses menggunakan handphone. Tapi yang agak dikhawatirkan kalau kita nanti akan mendownload paper semacam itu, kalau kita mengaksesnya pakai handphone itu akan membebani handphone, nanti lama-lama memorinya jadi penuh. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang saat ini laptopnya sudah siap, mari kita mengikuti perkuliahan ini lewat laptop. Jadi biar nanti kalau mau praktek tidak kesulitan. Tapi misalnya teman-teman ada yang mungkin hari ini laptopnya belum siap, nah untuk materi hari ini bisa pakai HP dulu. Tapi nanti untuk praktek mendownloadnya dan sebagainya nanti mungkin bisa di lain kesempatan yang kalian sudah agak slow atau bisa pinjam laptop teman dan seterusnya. Google itu punya layanan untuk pencarian literatur akademik yang namanya Google Scholar, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya Google Cendekia. Saya minggu lalu sudah bertanya ke kalian apakah sudah pernah menggunakan fitur layanan ini. Kebanyakan dari kalian mengatakan sudah pernah. Jadi hari ini kita akan coba mengeksplorasi fitur-fitur apa saja sebetulnya yang bisa membuat pencarian literatur kita itu lebih mudah, lebih tepat sasaran, dan lebih komprehensif lah macam itu. Jadi kita akan belajar yang lebih mendalam. Nah, jadi sebelum kita memahami Google Scholar sebagai mesin pencari literatur ilmiah, mungkin akan saya berikan terlebih dahulu sedikit wawasan buat kalian tentang literatur ilmiah itu apa dulu. Yang mau kita cari kan literatur ilmiah. Jadi kita harus tahu dulu literatur ilmiah itu apa dulu. Ibaratnya misalnya kita mau cari kucing, kalau kita nggak tahu kucingnya kayak apa kan kita nggak bisa ketemu, ya kan? Atau kita kalau mau mencari barang, gambaran tentang barang itu harus jelas dulu di pikiran kita, agar kita tidak salah cari, tidak salah mengambil. Nah, jadi yang pertama ini yang akan saya jelaskan adalah tentang apa itu literatur ilmiah terlebih dahulu. Jadi literatur ilmiah, kenapa disebut ilmiah? Karena ini merupakan bacaan yang memuat informasi atau pengetahuan ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah itu adalah hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh para peneliti, ilmuwan, pakar, ahli, akademisi, termasuk mahasiswa. Ini sebetulnya agak nyambung ya dengan materi kita di filsafat ilmu. Kalau kita lihat pengetahuan itu kan berjenis-jenis. Ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan agama. Nah, kalau kalian mau mencari pengetahuan ilmiah, carinya di literatur ilmiah. Tempat mencarinya, cara mencarinya menggunakan mesin pencari, salah satunya adalah Google Scholar. Jadi besok kalau kalian mau bikin paper yang itu ada embel-embel ilmiahnya, maka dari itu yang harus dibaca adalah literatur ilmiah. Gitu ya. Jadi kaitannya kalau kita kaitkan dengan filsafat ilmu semacam itu. Jadi dia merupakan bacaan yang memuat pengetahuan ilmiah, hasil-hasil penelitian. Nah, bacaan ini menjadi rujukan utama bagi kegiatan-kegiatan akademik, pembelajaran, maupun penelitian. Jadi, kalau kita menjadi mahasiswa di perguruan tinggi, bacaan kita itu adalah literatur ilmiah. Ini adalah rujukan utamanya. Kita nggak bisa lagi untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah itu dari misalnya koran. Kalau di koran itu kan kalau kalian perhatikan ya ada ya rubrik tentang ilmiah-ilmiah begitu. Nah, meskipun koran itu memuat informasi ilmiah, tapi itu tidak menjadi rujukan utama, hanya rujukan tambahan. Atau mungkin kalian membaca blog orang, web blog atau website orang yang itu kemudian ada tulisan ilmiahnya.
Meskipun isinya ilmiah, hasil-hasil penelitian, tapi itu tidak menjadi rujukan utama. Jadi yang menjadi rujukan utama adalah literatur ilmiah. Contohnya, ada artikel penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah, atau artikel penelitian yang dimuat di proceeding konferensi, atau buku referensi, laporan penelitian, baik dalam bentuk tesis maupun disertasi. Mungkin beberapa istilah dari contoh ini kalian mungkin belum familiar ya, jadi akan saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah artikel literatur yang berupa artikel penelitian. Jadi orang kalau penelitiannya itu harus dipublikasikan. Nah, publikasi hasil penelitian itu bisa di dua tempat. Di jurnal ilmiah itu seperti majalah, tapi dia mengumpulkan tulisan-tulisan hasil penelitian, itu namanya jurnal ilmiah, atau proceeding konferensi. Jadi kalau kalian ikut konferensi, dalam konferensi itu ada sesi di mana setiap peserta itu sharing informasi ilmiah, jadi mereka menulis paper tentang mereka punya penelitian apa, lalu di-sharing di forum, jadi mereka berdiskusi bersama, saya punya penelitian ini nih, lalu dia presentasi, lalu peserta lain juga punya tulisan, lalu dia presentasi. Nah, paper-paper yang dipresentasikan itu kemudian dibukukan, jadilah proceeding. Itu bedanya. Jadi kok jurnal ilmiah itu penerbitnya bisa dari perguruan tinggi, bisa dari asosiasi ilmu pengetahuan, organisasi keilmuan, semacam itu. Tapi kalau proceeding konferensi, itu penerbitnya adalah penyelenggara konferensi itu. Jadi dia kumpulan paper-paper. Itu. Jadi artikel penelitian adalah artikel publikasi hasil penelitian. Berikutnya ada yang berupa buku. Kalau buku mungkin kalian sudah lebih familiar ya, ada buku-buku yang bisa kita baca untuk menjadi rujukan utama kegiatan akademik kita. Semua buku yang kalian temukan di perpustakaan universitas itu adalah buku referensi. Gitu. Nah, buku referensi ini isinya agak beda dari buku-buku populer. Kalau kalian ke toko buku, kalian kan lihat ada banyak sekali jenis-jenis buku tuh. Nah, biasanya buku referensi itu ditaruhnya di rak yang sesuai dengan bidang keilmuan. Mungkin kalian pernah main ke Gramedia, tuh ada rak-rak tulisannya psikologi, ilmu ekonomi, ilmu sosial, semacam itu. Nah, buku referensi itu ditemukannya di situ. Atau kalau kalian main ke Jogja, di sana banyak toko-toko buku, nah di situ tersedia buku-buku referensi. Buku referensi ini juga macam-macam jenisnya sebetulnya. Ada yang berupa ensiklopedia, ada yang berupa handbook atau buku pegangan, dan ada buku-buku referensi itu yang dia per tema. Nah, saya pikir tidak perlu ya saya mencontohkan satu persatu, nanti kalian akan tahu sendiri buku referensi itu seperti apa sepanjang nanti kalian jadi mahasiswa gitu. Ada juga yang ketiga, laporan penelitian dalam bentuk tesis maupun disertasi. Sebetulnya skripsi itu juga bisa. Jadi kalau orang lulus S1, itu syarat lulusnya dia harus bikin skripsi. Penelitian skripsi. Kalau S2, agar lulus dia harus membuat penelitian yang namanya tesis. Kalau S3, dia penelitian yang namanya disertasi. Jadi itu bedanya skripsi, tesis, disertasi. Kalau skripsi itu luarannya anak S1, tesis itu luarannya S2, dan disertasi itu luarannya orang S3. Nah, biasanya kalau laporan penelitian itu disimpan di perguruan tinggi. Itu juga bisa kita jadikan rujukan. Tapi yang menurut saya pribadi, yang reliable untuk jadi pengetahuan ilmiah itu adalah yang tesis dan disertasi, tapi bukan skripsi. Karena kalau skripsi mahasiswa itu, kalau kita boleh jujur, kualitasnya tidak sebaik tesis maupun disertasi, karena mahasiswa itu adalah anak-anak yang baru belajar penelitian.
Jadi kadang penelitiannya itu masih hanya mereplikasi penelitian orang lain, jadi tidak ada unsur pengetahuan yang baru. Tapi kalau tesis dan disertasi itu memang dia dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, maka dari itu akan ada fakta-fakta ilmiah baru yang dilaporkan dalam tesis maupun disertasi. Jadi contohnya seperti ini, kalau artikel di jurnal itu kayak gini, semoga bisa dilihat dengan baik ya. Jadi biasanya artikel penelitian itu ya nggak ada covernya, jadi cuma kayak gini. Ada judulnya, hubungan efikasi dengan kecemasan saat presentasi, ada keterangan siapa penulisnya, dan seterusnya. Jadi artikel penelitian itu yang seperti ini biasanya. Kalau misalkan kalian menemu berbagai artikel dari berbagai jurnal, kurang lebih pola-pola apa ya, halaman depannya itu seperti ini. Ada judul, penulis, abstrak, dan pendahuluan, dan seterusnya sampai selesai. Ini artikel penelitian di jurnal tampilannya seperti ini polanya biasanya. Mungkin di sini ada istilah yang kalian mungkin masih asing ya, ada kata abstrak. Jadi abstrak itu adalah ringkasan penelitian. Jadi kayak summary, tapi dia to the point. Hanya menceritakan, hanya memaparkan inti-inti saja dari hasil penelitian. Jadi ibaratnya kalau kalian membaca artikel penelitian di jurnal, sebetulnya kalian tidak perlu membaca dari halaman 1 sampai halaman terakhirnya. Yang pertama kali dibaca abstraknya dulu. Jadi singkat sekali. Jadi dari satu paragraf yang singkat ini kalian bisa mendapatkan gambaran yang cukup lengkap seperti apa artikel ini kayak gitu. Jadi baru kalau kita butuh informasi lebih banyak lagi baru kita baca ke dalam. Jadi fungsi abstrak itu begitu untuk mempersingkat jalan kita membaca artikel penelitian. Nah, ada juga proceeding konferensi. Yang ini contohnya saya mengambil contoh dari University Research Colloquium-nya Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di Jawa Tengah dan DIY. Kalau proceeding itu karena dia berupa kumpulan, jadi dia didesain seperti buku, ada covernya, ada ISSN-nya. Jadi ISSN itu seperti identitas buku. Jadi kalau kita search di Google ISSN ini nanti bisa keluar ininya apa? Proceeding. Jadi begini gambarannya lah covernya. Jadi ada proceeding dari kegiatan konferensi apa, misalkan ini adalah University Research Colloquium, kemudian ada tema konferensinya apa, konferensi ini diadakan di mana, kapan, dan penyelenggaranya siapa. Biasanya proceeding itu pola-pola covernya semacam ini, dan isinya adalah banyak sekali paper yang itu sesuai dengan tema dari konferensi. Berikutnya ada buku rujukan. Buku rujukan ini misalnya yang contohnya adalah handbook. Handbook misalkan ini Handbook of Preschool Mental Health. Jadi buku pegangan untuk kesehatan mental anak prasekolah. Jadi handbook itu biasanya isinya terdiri atas bab-bab. Jadi kayak buku ada bab 1 sampai bab terakhir. Tapi setiap bab itu memuat tema-tema yang berbeda dan bisa ditulis oleh orang-orang yang berbeda-beda juga. Nanti untuk contohnya mungkin kita akan pelan-pelan mengenal satu persatu. Nah, Google Scholar ini, Google Cendekia ini bisa kita gunakan untuk mencari ketiga jenis literatur ilmiah ini. Tapi yang paling banyak dicari orang kalau di Google Scholar itu adalah yang bentuknya artikel penelitian. Tapi semuanya juga bisa dicari sebetulnya, tapi lebih banyak yang tersedia itu yang berupa artikel penelitian di jurnal. Nah, sekarang kita masuk bahasan berikutnya. Seperti apa sih strategi mencari literatur itu? Ada dua cara saat ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan kata kunci atau keywords. Ini, jadi misalnya ini, di artikel penelitian yang kalian lihat ini, di bawah abstrak ada kata kunci. Ini artikelnya tentang hubungan antara self-efficacy dan kecemasan saat presentasi pada mahasiswa. Nah, kata kunci ini adalah sejumlah kata atau beberapa kata yang mendeskripsikan konten
dari suatu tulisan. Jadi beberapa kata yang itu menggambarkan, mendeskripsikan isi dari literaturnya. Jadi kalau ini artikelnya tentang penelitian hubungan antara self-efikasi dan kecemasan saat presentasi pada mahasiswa, maka kata kuncinya akan berkaitan dengan judul ini, presentasi, self-efikasi, kecemasan. Nah, jadi dengan kata kunci itu kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih ringkas lagi. Artikel ini tentang apa? Oh, tentang self-efikasi, kecemasan, presentasi, kayak gitu, pada presentasi. Nah, jadi ini yang pertama, strategi mencari itu bisa menggunakan kata kunci. Nah, kata kunci ini sebetulnya tidak hanya terkait dengan konsep apa yang sedang diteliti, tapi juga bisa kita menggunakan nama penulisnya. Contohnya misalnya begini, kita ingin mencari laporan hasil penelitian tentang depresi pada remaja. Maka kata kuncinya adalah depresi pada remaja. Maka nanti di Google Scholar itu dia akan memunculkan semua artikel yang pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah yang memuat tentang depresi pada remaja. Begitu. Misalnya kita ingin mencari tentang terapi psikologis yang namanya terapi kognitif sosial. Nah, terapi kognitif sosial ini macam-macam. Tapi kita ingin fokus pada yang dicetuskan oleh Aaron Beck. Maka kata kuncinya kita bisa mencari dengan terapi kognitif sosial Beck. Nanti itu akan muncul semua literatur yang meneliti tentang terapi kognitif sosialnya dari Beck. Jadi kata kunci itu singkat, jadi berupa konsep-konsep saja kayak gitu. Jadi misalnya kalau kalian mencari, mungkin tugas, kalian dikasih dosen tugas disuruh mencari artikel psikologi perkembangan tentang perkembangan anak usia dini. Nah, kata kuncinya ya cukup perkembangan anak usia dini. Tidak perlu ditulis panjang lebar artikel psikologi tentang perkembangan anak usia dini. Itu bukan kata kunci, jadi kata kunci itu singkat-singkat. Kalau mau mencari ya kita ambil konsep intinya saja. Oh, perkembangan anak usia dini. Itu nanti akan relate dengan psikologi perkembangan mungkin, psikologi sosial, psikologi pendidikan, dan seterusnya. Jadi begitu ya, yang pertama dengan kata kunci. Yang berikutnya, ini perkembangan terbaru di dunia teknologi. Sekarang setiap literatur itu yang dipublikasikan di internet, mereka punya identitas pengenal. Jadi ibaratnya kalau setiap orang itu punya KTP yang itu membedakan si A dengan si B, setiap orang kan tidak punya nomor KTP yang sama ya. Nah, literatur ilmiah itu juga punya KTP-nya. Istilahnya adalah DOI, Digital Object Identifier. Jadi ini pengenal objek digital. Jadi semua dokumen literatur akademik, dokumen profesional, atau bahkan dokumen resmi pemerintah yang disimpan di internet, itu sekarang dicantumkan digital object identifier-nya. Maka dari itu, kalau kita punya DOI, nomornya berapa, itu kalau kita search di Google, itu nanti Google akan langsung menemukan artikel tersebut. Jadi kita tidak perlu mencari-cari lagi. Tidak perlu membuka file satu persatu, ini sesuai atau tidak, Google itu nanti akan langsung memunculkan artikel yang DOI-nya ini. Kayak gitu. Nah, contohnya misalnya ada nih artikel yang berjudul Gejala Depresi pada Remaja di Sekolah Menengah Atas. Dia punya DOI 10.3336/JC.V8I1.1144. Nanti kalau nomor ini kita copy dan kita taruh di Google Scholar, nanti dia akan langsung memunculkan artikel yang judulnya ini, dan tidak ada kembarannya. Nah, sebagai kok ini penjelasan mungkin masih agak gerambiang. Nah, sekarang kita coba untuk praktek saja. Kita melakukan pencarian menggunakan, saya mendemonstrasikan dulu ya, pencarian menggunakan kata kunci maupun dengan DOI. Saya akan membuka Google Scholar.
Jadi langsung aja diketik di bilah pencariannya. Kalau kita pakai Google Chrome, ini saya pakai Google Chrome. Jadi tampilannya akan semacam ini. Bisa dilihat ya teman-teman sekalian. Sudah bisa? Bisa, Bu. Oke. Oke. Nah, tampilan awalnya semacam ini. Sangat sederhana, tapi ada beberapa fitur penting yang mungkin kita perlu kenali. Di sini ada seperti biasa profil. Jadi kalau kalian masuk ke Google, biasanya kan kalian disuruh sign in menggunakan email kalian. Nah, nanti masukkan aja akun kalian di sini. Kalau kalian sudah bikin email institusi, buatlah akun baru menggunakan email institusi kalian gitu. Nanti boleh ditambahkan foto di sini, jadi biar lebih personal. Nah, di sini ada beberapa fitur yang gambarnya ini adalah profil saya. Jadi kalau ini dibuka, dia akan memuat apa ya, profil kita dan kemudian artikel-artikel apa saja yang pernah kita publikasikan. Ini misalnya saya sudah mempublikasikan artikel itu sejak tahun 2015. Jadi artikel saya itu akan istilahnya itu terindeks di Google Scholar secara otomatis. Nah, nanti kalian juga akan seperti ini di masa depan. Kalau kalian mungkin ikut konferensi, lalu paper kalian dipublikasikan di proceeding, nanti proceeding kalian itu akan terdeteksi oleh Google Scholar. Nanti tulisan kalian akan muncul di sini. Kayak gitu. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah koleksiku. Koleksiku ini akan menjadi seperti perpustakaan mini kalian. Jadi misalnya kalian mencari literatur dan menurut kalian literatur itu penting, nah literatur itu nanti tinggal kalian beri tanda bintang, nanti tersimpannya di bagian koleksiku ini. Jadi itu ya, jadi gambaran depannya semacam ini ada beberapa fungsi yang tadi seperti tadi fungsinya, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita coba mencari literatur menggunakan kata kunci. Misalnya kita pengen tahu tadi ya, seperti yang saya contohkan, depresi pada remaja. Jadi kita mau cari tahu depresi pada remaja, tulis aja depresi pada remaja. Lalu tinggal kita klik. Nah, dia akan muncul semua artikel yang kontennya tentang depresi pada remaja. Tandanya bagaimana? Kalau artikel itu ada kontennya seperti yang kita cari, itu nanti di judulnya akan ada yang di bold. Depresi pada remaja, depresi pada remaja, depresi pada remaja, depresi pada remaja, depresi pada remaja. Nah, semua di judulnya ada di bold. Nah, kok kita lihat berapa temannya, ada 36.000 artikel yang muncul dengan kata kunci depresi pada remaja. Kalau kita mau pencarian artikel Indonesia, ya kita gunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita misalnya kita ditugaskan untuk mencari artikel dari jurnal luar negeri, maka tinggal pakai bahasa Inggris aja. Depression in teenagers. Nanti juga akan muncul artikel-artikel yang memuat seperti yang kita cari. Nah, biasanya pencarian dengan kata kunci itu Google itu akan memberikan saran. Jadi kalau kita tulis depresi, itu nanti dia akan menyarankan. Misalkan depresi pada remaja, depresi postpartum itu depresi pada wanita setelah melahirkan, itu namanya depresi postpartum, depresi pada lansia, depresi berat, macam-macam. Contohnya lagi, kok tadi pakai bahasa Inggris, lebih macam-macam lagi. Ada depresi dan depression and anxiety, depression scale, depression treatment, depression in children, depression symptoms, dan seterusnya. Ini sangat membantu kita. Kalau kita mencari dengan kata kunci, nanti akan ada saran-sarannya. Nah, itu contoh pencarian dengan kata kunci, sederhananya ya. Nah, bagaimana kalau kita mau pencarian dengan DOI? Misalnya ini ya, ini ada artikel depresi pada remaja korban bullying. Kalau kita buka, nanti
munculnya nah, oh, ini artikel kurang lengkap. Sorry, saya cari yang ada di OI-nya dulu ya. Nah ya. Oh, apa tadi ya? Gejala depresi pada remaja. Coba ya, saya cari artikel yang ada di OI-nya. Nanti di OI-nya kita kopas. Ih, kok lama? Yang lain. Nah ya. Oh, ini juga nggak ada di OI-nya. Oh, nggak ada DOI-nya juga. Ternyata susah. Saya pakai yang tadi ada di PPT saya aja deh. Jadi ini ada DOI seperti ini. Jadi DOI itu dia ciri-cirinya depannya itu ada angka 10-nya, 10 titik. Ini tampilan di layar kalian sudah ke Google Chrome saya lagi belum? Sudah. Oke. Nah, kalau kita sudah punya DOI, kita cari kalau di Google biasa, kita klik. Nah, dia akan memunculkan artikel yang spesifik. Nah, ini seperti yang tadi saya share di PPT begini. Tapi memang nggak semua artikel itu DOI-nya ketahuan. Jadi kadang memang harus kita cari kayak gitu. Nah, jadi tadi di sini ya DOI-nya 10 titik bla bla bla. Kalau ini kita copy, kemudian kita cari ya kok ini lagi. Kita cari di sini. Nah, kita kopas di Google biasa, dia akan tampilannya semacam ini. Dia spesifik pada artikel tertentu. Nah, DOI ini juga bisa kita cari di Google Cendekia. Kita klik. Nah, dia akan langsung memunculkan satu artikel yang yang DOI-nya dia. Jadi beda ya, kalau kita bandingkan ya, kalau dicari pakai Google biasa, dia munculnya semacam ini. Munculnya masih macam-macam. Tapi kalau kita pakai Google Scholar, dia langsung to the point pada artikel yang DOI-nya itu. Jadi itu contoh dua strategi pencarian literatur. Pertama dengan kata kunci, yang kedua adalah dengan DOI, Digital Object Identifier-nya. Ini gampang sekali, DOI ini biasanya ditemukan di halaman depan artikel. Biasanya kok jurnal Indonesia mungkin nggak ada ya, tapi kalau kita pakai jurnal asing itu biasanya mereka lebih disiplin, lebih disiplin memuat DOI itu di halaman papernya. Jadi contohnya ini, bullying and its relationship with depression among teenager. Nah, jadi kita akan muncul seperti ini. Ini artikelnya. Wah, nggak ada DOI-nya lagi. Sebentar, saya cari yang ada DOI-nya. Oh, ini artikel lama. Oh, nggak ketemu lagi. Sebentar ya, saya coba cari. Biasanya artikel-artikel lama itu nggak ada DOI-nya karena DOI itu teknologi baru. Nah, ini nih. Jadi biasanya muncul di halaman depan. Nanti cari aja DOI.2 ini. Ini nih kalau kita copy. Ini ya artikelnya judulnya
the relationship between gender, age, anxiety, depression, and academic achievement among teenager. Ini kok ininya kita copy, kemudian kita cari di Google Scholar kayak ini. Nah, nanti dia akan muncul spesifik pada satu artikel tadi. Kalau kita pakai kata kunci, kalau dengan kata kunci saja temuannya masih banyak banget ya. Semua artikel yang memuat kata kunci itu akan muncul. Bisa jadi puluhan ribu pilihan kita. Tapi kalau kita punya DOI-nya, dia akan lebih spesifik. Gitu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu di antara teman-teman sekalian tentang apa itu kata kunci, apa itu DOI, ada yang mau ditanyakan atau sudah bisa dipahami? Apa saya terlalu cepat nerangkannya? Halo? Kok kalian diam aja? Halo? Suara saya terdengar? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Tentang apa itu literatur ilmiah, kata kunci, DOI, apakah bisa dipahami teman-teman sekalian? Oke, insya Allah paham. Nah, saya lanjutkan materi saya, ini masih ada 5 menit, saya pikir masih cukup lah. Nah, berikutnya adalah ini. Kalau kita mau mencari sesuatu dengan Google Scholar, ada beberapa fitur dari Google Scholar yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa memanfaatkan misalnya pembatasan pencarian pada rentang waktu tertentu. Jadi kadang kalau kita mencari literatur itu, kita diminta untuk mencari literatur yang terbaru. Yang terbaru itu dia kurang lebih ya misalnya 5-10 tahun belakangan. Jadi dia dipublikasikan antara 5-10 tahun terakhir. Kalau misalnya kita cari secara umum, misalnya depresi pada remaja, dia akan memunculkan semua riset dari semua waktu. Dari tahun 2000 sampai 2020 semuanya muncul. Tapi untuk belajar, kita perlu temuan-temuan yang terbaru. Maka dari itu kita bisa mencari dengan menspesifikkan rentang khususnya di sini. Jadi misalnya kita mau mencari 5 tahun terakhir, maka di sini kita misalkan 2017 sampai 2022. Kita telusuri. Nah, nanti depresi remajanya akan memunculkan riset-riset yang dipublikasikan hanya pada rentang tahun ini. Gitu. Makanya tadi kalau kita mencari secara umum, temuannya itu sampai 36.000, tapi kalau kita batasi rentang waktunya, nah dia akan semakin sedikit. Kayak gitu. Misalnya kalian mau lebih sempit lagi, mau cari riset ya yang paling baru aja deh, yang 1 tahun terakhir, udah kita cari misalkan 2021 sampai 2022. Nah, nanti dia akan memunculkan literatur-literatur yang muncul yang dipublikasikan hanya pada rentang waktu ini. Gitu. Itu caranya untuk mencari artikel yang terbaru. Nah, sampai sini mungkin ini dulu. Sekarang kita coba praktek. Kalian coba mencari di menggunakan perangkat kalian sendiri. Kalian boleh bebas menggunakan kata kunci apa sesuai dengan minat kalian. Setelah ini kita akan stop Zoom. Kalian coba praktek. Nanti setelah itu 10 menit kita masuk lagi ke Zoom. Kalian coba sharing
yang kalian temukan apa? Nanti kita cerita-cerita hasil pencarian kita kayak bagaimana. Itu saja mungkin dari saya. Makasih yang sudah memperhatikan dengan baik. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.